16 tim IBL itu boleh memasukkan 3 pemain rekomendasi mereka untuk jadi pemain baru di musim berikutnya. 3 loh. 3 Sebelum ya, mereka banyak nanti ya. draft nanti mereka boleh ngambil 1 atau 2 yang non rekomendasi gitu. Jadi ketika DBL Camp jalan, datang harusnya tuh tim-tim IBL. Disitulah mereka ngambil rebutan gitu. Halo semuanya, ketemu lagi dengan gua Idan di Main Basket Podcast. Minggu lalu kita absen, kita nggak ada. Kemana lu, Dan? Kita lagi liburan ke antariksa. Lagi liburan antariksa. Wah, dia langsung ngomong, gue belum kenalin, mereka langsung ngomong. Nih gue langsung sambut 2 teman gue yang dua-duanya jagoannya kalah PON. Enak aja lu. Aku udah ngomong loh, Boy. Hah? Aku udah ngomong loh. Oh, lu DKI ya? Emang lu DKI, lu Jawa Barat lu, Dimas? Lu lihat deh, lihat. Oh, coba. DKI ya? Yoi. Santun Jawa Barat, tapi Santun emang niatnya kurang ajar. Iya, tapi terbukti kan karena. Iya. Jadi Santun, kemarin nanti kita di edisi 2 minggu lalu kita bilang bahwa kita mau prediksi siapa yang akan jadi juara atau dapat medali emas di PON Papua. Gue pegang Jawa Barat, Dimas DKI, Dimas yang benar, Santun Jawa Barat, tapi Santun bilang kalau gue megang biasanya kalah. Jadi kalau lu tanya Santun, lu siap-siap ambil yang kebalikannya gitu Tun ya. Iya. Yo, tapi ngomong-ngomong lu lagi di mana Tun? Biasa Boy, habis latihan. Nah ini, aku lagi di ini Boy, di Gor Cempaka Putih Jakarta Pusat. Ada apa di sana? Nah, ini tempat berlangsungnya Honda DBL 2021. Keren Boy. Jakarta Series ya? Ya, nah, dan itu DBL pertama di era pandemik yang diizinkan pemerintah dan bahkan disupport penuh sama mereka. Nah, hebat. Dengan dilakukan dengan ini Boy, protokol kesehatan yang sangat ketat. Mereka itu pesertanya dan petugas meja, perangkat pertandingan, dancernya yang masuk ke sini H-1 harus di PCR Boy. Okay. PCR, jadi ya? Kebayang berapa banyak melakukan PCR di event ini? Ya. Ada berapa banyak Boy? Antigen ya? Bukan PCR. Okay. Jadi PCR-nya itu per tanggal 12 kemarin, ini dapat info dari panitia, per tanggal 12 kemarin udah melakukan sebanyak 919 PCR. Jadi kebayang biayanya Boy. Banyak Boy. Kalau di UU 400-an, hampir 500. Reportnya DBL buat menyelenggarakan ini luar biasa memang. Honda DBL ini ya. Ini panitia nikahan apa panitia apa nih? Acara apa? Pertanyaanmu kayak agak-agakan, Bu. Dimas ini menantang maut kayaknya. Boy, berarti ini lagi di lapangan basket DBL. Dia di lapangannya. Honda DBL. Aku 2021, di tengah-tengah lapangannya. Jakarta Series remaja. Ya luar biasa sih. Pertandingan ini Boy. Halo? Iya. Iya dengar. Teman-teman yang mau menyaksikan bisa ditonton di aplikasi DBL Play dan YouTube DBL Play. Oke. Capek dia Mas ngapalin tuh Mas dari tadi Mas. Aku nggak hafalin, baca Boy. Baca. Nanti kan ini rencananya DBL bakal diselenggarakan di 22 provinsi. Nanti yang lebih gila lagi akan ada rekor live streaming. Kalau ini lancar ya, 22 provinsi bakal ada 500 lebih live streaming, Boy. DBL yang diselenggarakan, Honda DBL. Nah, perbandingannya, aku ngomong perbandingan ya. Perbandingan seperti contoh liga profesional ya, bola Liga 1 itu cuman ada 306 live streaming. DBL ini hampir 2 kali lipatnya. Ya. Boy, luar biasa Boy. Biasa di DBL ya, setidaknya DBL beberapa waktu yang lalu ada foto kita biasanya Boy di GOR Boy. Ini ada nggak Boy? Biasa, itu sentimen pribadi orang Boy. Kenapa nggak ada foto kita lagi Boy? Kayak kita ini kan nggak boleh terkenal dikit. Oh iya. Santun, mau nanya Mas Santun.
Ya. Itu kan ada kursi penonton tuh. Itu pada boleh nonton apa gimana di sana? Nggak boleh. Nggak boleh Boleh ya? ada penonton. Sama sekali ya? Cuman kemarin ini bocoran aja boy dari panitia. Wih. Rahasia nih. Cuman kemarin Cuma di sini taunya ya. Pihak DBL kan bertemu dengan Bapak Ridwan Kamil di Bandung. Gubernur Jawa Beliau Barat. tuh menyarankan bagaimana kalau bisa ada penonton di venue minimal 25% lah. Karena mengacu Maksimal ke bukan PON minimal, Papua. maksimal 25%. Maksimal ya, maksimal 25%, sorry. Karena mengacu ke PON Papua yang sudah ada penontonnya, beliau bersaran begitu. Tapi tidak tahu nanti tergantung izin pemerintah lah pastinya. Ya. Bagus sih. Info menarik. Karena memang semuanya harus dimulai pelan-pelan ya, dan gue sih respect, salut luar biasa buat Honda DBL yang berusaha keras ini harus tetap jalan di era pandemi yang belum selesai, walaupun trennya membaik, belum selesai, tapi teman-teman sudah mulai gerilya ya. Kemarin 2 hari yang lalu, kalau ketika ini tayang ya, 2 hari yang lalu itu teman-teman itu ketemu Gubernur Jawa Barat ya, dan dapat restu, dapat dukungan penuh untuk menjalankan Honda DBL di Jawa Barat mulai akhir Oktober sampai sekitar November. Dan setelah Oktober, itu ya? yang sudah fix juga Jawa Timur habis itu. Waktunya kurang lebih sama di Jawa Timur, di Surabaya. Jadi habis ini dari Jakarta boy, Jawa Timur dan kemudian Bandung. Ya. Mudah-mudahan kota-kota lain menyusul seperti yang Santun bilang tadi di 22 provinsi ya. Provinsi. Direncanakan. Nah, obrolan kita hari ini tuh masih kuat sekali kaitannya sama DBL, sama Honda DBL dan PON basket. Jadi kemarin tuh kan seru tuh, beberapa hari yang lalu kita lihat final putra ya khususnya ya. Teman-teman tuh mendata bahwa ternyata ada banyak pemain DBL, alumni DBL bermain di PON mewakili daerahnya masing-masing. Gue mau nanya Dimas nih. Mas, gimana lu, apalagi lu setiap tahun selalu bersentuhan sama pemain-pemain terbaik dari DBL setiap kota di DBL Camp. Gimana lu melihat perannya DBL dalam menghasilkan pemain-pemain hebat di daerah-daerah yang kemudian berujung ke jadi pemain nasional? Gimana, Mas? Wadah yang luar biasa lah ya. DBL Camp tuh harusnya menjadi scouting beberapa klub besar pro, harusnya ya, untuk melihat pemain-pemain muda yang nantinya ya bakal meramaikan basket Indonesia. Itu udah tepat banget lah gitu, karena sejauh yang gua tahu ya Liga SMA ya cuma DBL nih yang berjalan. DBL Camp itu ya udahlah, semuanya mereka yang terbaik di daerah-daerah dikumpulin di Surabaya. Akhirnya kebentuk 24 besar cewek cowok. Nah, itu udah yang terbaik kan. Jadi ya semua scouting coach lah atau manajemen di klub-klub pro harusnya udah nggak susah untuk nyari pemain itu loh. Jadi kita dulu sempat bahas di episode sebelumnya tentang klub baru yang kesusahan nanti cari pemain, katanya kan gitu kan. Katanya harusnya dengan adanya DBL Camp ini dan DBL juga udah mulai berjalan di tahun 2021 ini, harusnya udah nggak susah lagi, harusnya ya. Apalagi di PON kemarin juga ajangnya mereka juga menunjukkan skill dan bakat mereka, harusnya sih udah nggak susah sih dan bagus lah buat, kalau menurut gue ya, bagus lah buat klub-klub pro dengan adanya Liga DBL ini. Gue mau beralih ke Santun. Santun ini adalah, buat yang belum tahu ya, Santun ini juga sebenarnya pemerhati pemain-pemain muda lewat DBL. Jadi Santun itu kalau setiap DBL Camp, bahkan beberapa DBL di beberapa kota dia suka datang, dia lihat, wah ini bagus nih pemainnya, dia harus masuk DBL Camp, mudah-mudahan jadi pemain hebat ke depannya. Gimana Tun, lu ngelihat khususnya apalagi di PON kemarin itu beberapa pemain itu sudah dilihat sama Santun sebelumnya di DBL Camp. Gimana lu lihat Tun peran DBL dalam menghasilkan pemain-pemain bagus di Indonesia? Peran DBL udah pasti sangat vital ya. Kita nggak usah bicara terlalu jauh lah tentang yang
pemain dari DBL masuk ke timnas, masuk ke POR segala macam. DBL-nya sendiri, liga ini sangat dinanti-nanti dan bahkan di era karena ada pandemik dari 2020 itu banyak sekali yang bertanya ke saya, Boy, nanya ke aku, Mas kapan sih ini liganya ada? Kita ini udah pengen banget gitu loh, pengen banget. Maksudnya mereka itu takut kelewat tahunnya nggak bisa main. Sedih Mereka pasti. itu, iya sedih. Mereka pengen banget. Mereka nggak usah yang nyari prestasi yang mikir terlalu timnas segala macam. Mereka kecemplung di situ pun ikut kompetisi udah senang banget, Boy. Ya. Itu banyak banget yang nanya ke aku buat DM itu, Mas kapan ada DBL mulai? Kapan ada DBL mulai? Itu banyak banget. Dari situ aja udah kelihatan toh seberapa dinantikannya DBL ini di anak-anak SMA di Indonesia. Gue tuh pengen menekankan pentingnya DBL terhadap peta basket Indonesia. DBL itu punya apa ya? Fundamental pemikiran bahwa mereka itu mendukung prestasi, tapi bukan cara mengejar prestasi instan yang digenjot edan-edanan. Mereka tuh DBL itu lebih ke partisipasi. Partisipasi. Dalam bahasa yang lebih sederhana itu, semakin banyak orang Indonesia, anak Indonesia yang main basket di Indonesia nih, itu semakin mudah kita nyari talenta, Tun. Ya, jadi, oke, gue sih setuju. Karena kalau kita cuma milih satu dari daerah ini, satu daerah ini tanpa mempedulikan kompetisinya di daerah tersebut, ya sulit muncul bakat-bakat itu. Karena dengan adanya partisipasi, ada kompetisi yang besar, yang tadinya nggak main basket, dan ternyata punya potensi, pas main jadi kelihatan potensinya. Buat gue sih itu gitu. Mas, setuju. PON kemarin, baik putra sama putri, siapa alumni DBL yang paling menonjol dan lu seneng banget? Gue lupa ya namanya. Gue ingetnya pokoknya gue pernah wawancara dia malah waktu DBL Camp. Putra putri? Putra. Itu point guard-nya Sulsel. Fernando. Oh itu bukan, itu. Oh yang satu lagi. Ada point guard-nya lah. Pokoknya dia tuh. Jadi tuh waktu gue wawancara, orangnya kayaknya terlalu maksud gue ya. Karena dia pengen nunjukin, sebenarnya kan kalau DBL Camp itu kalau terlalu nunjukin, terlalu dibeban, nggak keluar semua kemampuannya. Nah dia tuh memang berapi-api banget pengen masuk All Star nih. Cerita segala macam. Akhirnya dia menunjukkan permainannya tuh kayak lose control gitu loh. Kayak ya karena terlalu excited. Nah kemarin. Waktu camp itu ya? Waktu camp ya? Iya waktu camp. Nah kemarin pas PON itu luar biasa. Berubah banget mainnya. Momentum Sulsel dapat dari dia. Gue lupa sih namanya. Aduh. Kalau cari tahu sih ya. Nanti di kolom komentar ya, point guard Sulsel. Sulawesi Selatan ya, bukan Sulawesi Utara ya. Sulawesi Utara kali. Apa? Sulsel atau Sulut? Yang temannya Piccolo. Ya, Sulut, Sulawesi Utara. Sulawesi Utara, Putra. Ya. Itu kalau nggak salah pemainnya NSA Games ya? Kalau nggak salah. Dia belum. Sekarang dia belum main. Atau pemain binaan ya, Mas, nggak tahu. Sekarang ini dia belum punya klub IBL. Gue lupa namanya. Gue inget banget mukanya karena gue nanti kita cari. Santun gimana tuh? Siapa pemain lu yang favorit lu kemarin? Pemain favoritku yang main di sana ya jelas Fernando Manangsang. Kalau Bonfil nggak favorit karena kalah, jadinya jadi favorit. Kenapa Fernando? Emang lu lihat Fernando pas DBL Camp? Fernando aku lihat bahkan dari DBL Camp waktu dia pertama kali All Star udah lihat. Dia di tahun pertama dia ikut DBL Camp, Fernando mengandalkan kecepatan dan fisik. Di tahun keduanya dia improve, dia bisa nembak. Makanya jadi MVP kan dia. MVP 2019. Luar biasa kok dia itu. Nah, yang kedua dari Putri. Putri. Pastinya Jatim, Christine dari zaman DBL Camp udah memang salah satu pemain favoritku, dan ada Lady, ada Ais, itu memang jago mereka itu. Ya. Kalau gua, Idan siapa Idan? Kalau gua tuh justru seneng yang di Putri ya, Jawa Timur. Christine Cundawan tuh dari ketika DBL tuh udah
udah sangat menonjol. Jadi udah ini jago banget Putri, dan kemudian Christine konsisten ya sampai sekarang kita lihat. Seneng banget gue, alhamdulillah dia dapat emas. Begitu juga Faizatus Soimah, Ais itu gue ada momen yang sangat gue inget dari Ais, 2 momen bahkan. 2 momen. Satu momen pertama itulah dia tuh datang di DBL itu 3x3 pertamanya. Oh, oke. Dia 3x3. Waktu itu dia masuk final sama teman-temannya. Finalnya tuh di TP dulu, Tunjungan Plaza, Surabaya. Kalah dia. Gue lupa inget dia, ngalahin dia siapa ya. Seinget gue tuh si Diah, kalau nggak salah satunya Diah ya. Diah pemain Jawa Tengah, pemain Sahabat. Kalah dia lawan dia. Tapi waktu dia kalah, teman-temannya tuh sedih, Mas. Teman-temannya Ais. Oke. Si Ais sendiri yang senyum gitu, kayak kuat banget gitu. Terus dia nenangin teman. Gue ke belakang kan, ke belakang panggung gitu, belakang lapangan. Gue liat dia lagi nenangin teman-teman yang pada nangis. Gue bilang, ini kuat, hebat banget tuh main ini dalam hati gue. Siapa nih gitu. Begitu tahun berikutnya dia juara DBL. Ya, benar. Di DBL 5 lawan 5. Tahun berikutnya dia main 5 lawan 5. Malang ya? Ya. Enggak, main di Surabaya, Gor DBL Arena. Oh iya, tapi mainnya DBL Arena. Dia dari Malang kan? Mainnya DBL Arena waktu itu. Gue, wah nih, ini pun akan jadi harapan gue, mudah-mudahan satu saat akan jadi andalan di tim nasional gitu. Harus dong. DBL yang satu ini gitu. Ais gitu. Sisanya yang lain ada Julian juga, gue inget Julian waktu DBL kayak apa. Pun halnya yang lain. Si ini juga Umil Asmi. Iya, itu dia. Itu jagoan gue tuh. Gue jagoan gue di cewek. Gue inget banget mereka ngalahin DKI kan. Di penyisian di penyisian. Gue sangat berharap Umil bisa naik lagi levelnya. Kemarin dia main di DBL All Star, dia menonjol, tiba-tiba seolah-olah udah kelihatan. Tapi begitu dia muncul lagi di PON, iya kaget, gue sih kaget. Semua orang langsung lihat, anjir, Umil, gue sih kaget. Siapa nih Umil? Padahal gue anjir, Umil datang lagi, muncul lagi. Walaupun Sulawesi Selatan nggak happy ending ya, aduh sayang banget. Iya, happy ending ya benar. Ada lagi nggak, Santun? Siapa Tun? Siapa ya? Naufal kan ya? Alumni DBL All Star tuh. Ya. Gimana Naufal? Naufal sih kalau menurutku salah satu prospek timnas buat big man ya. Kalau dia punya hati di basket ya. Kalau dia punya hati di basket, nyemplung di dunia basket, aku rasa dia sangat berpotensi. Ya. Tapi kita nggak tahu dia pengen ke dunia basket atau enggak. Aku melihat dia anak ini punya size yang bagus, terus dia punya footwork yang bagus. Ya cuman kurangnya dia upper body-nya doang sih. Kalau dia punya. Tapi kita nggak tahu dia mau terjun di dunia basket atau enggak. Ada siapa lagi ya? Habib. Yuda sempat ikut DBL nggak sih? Enggak kayaknya sih. Yuda. Kolom komentar lah. Tanya ya. Siapa yang tahu ya? Siapa lagi? Dimas, ada lagi Mas? Habib. Gimana Habib? Habib emang DBL? 3x3. Oh, 3x3. Dari Karangturi dia. Iya, Karangturi. Waktu itu dia main 3x3 nasional ya, 3x3. Terus juara lagi Karangturi Semarang. Ya. Ya, karena di PON luar biasa sih ya, rata-rata poinnya. Lihat reboundnya. Iya, makanya dia yang blok. Betul. Dia menunjukkan lah kalau dia udah di pro ya memang harus kayak begitu mainnya, standarnya seperti itu. Udah di PON ya kamu harus ngobrak-ngabrik ya, kemampuanmu semuanya udah keluarin lah di PON. Memang terbukti. Nah, Mas Anton juga bilang dia top skornya ya Mas ya. Top skor ya, leading di blok sama di rebound. Nah, udahlah komplit kan. Ya. Yang menarik dari DBL itu adalah begini. Ini kita akan ceritakan terus berulang-ulang bahwa DBL itu diadakan di 30 kota di 22 provinsi. Lalu panitia itu akan memilih 5 pemain terbaik putra, 5 pemain terbaik putri dari setiap kota. Ada first team, sebutnya first team sama Honda DBL. Lalu itu dikumpulkan ke DBL Camp di Surabaya
Lalu dalam DBL Camp itu berarti ada sekitar 200-an total pemain. Dikerucutkan lagi jadi 50-an pemain di hari kedua, hari ketiganya. Lalu dikecilin lagi jadi 24 pemain, 24 putra, 24 putri. Sampai akhirnya dipilih 12 pemain terbaik putra, 12 pemain terbaik putri yang disebut DBL All Star. Nah, memang banyak pemain-pemain yang kemudian karirnya bagus di basket yang lebih tinggi levelnya itu berasal dari All Star atau 24 besar awalnya. Oh iya. Ya, Tapi tidak sedikit, yang gue senang ya, pemain-pemain yang tidak terpilih itu motivasinya jadi tambah gede. Anjir, gue harus buktiin di luar. Contohnya gitu. siapa? Wah, favoritnya Sangatta, dia nih pasti dia mau sebut nih. Iya. Siapa? Dimas. Dimas nggak tahu pasti. Siapa? Ardianus lah. Ardianus itu di DBL first team dari Kalimantan Timur dia nggak kepilih. Bakat yang terlewatkan tuh ya. Ya terlewatkan, berarti DBL kan salah. Loh, ya kan Mas Asrul selalu ngomong kan. Waktu di DBL Camp selalu ngomong, Mas Asrul pemilihan first team yang berangkat ke Amerika selalu ngomong, buktikan kalau kami salah. Mereka harus terpacu dengan omongan itu. Nah, Ardianus itu aku ingat, Boy. Waktu pemilihan first team di Samarinda, Kalimantan Timur, dia nggak kepilih. Iya. Dia nangis loh. Oh ya? Nangis, teman-temannya kepilih. Timnya juara. Tapi dia membuktikan sekarang dengan kiprahnya di profesional, bahkan tahun musim IBL kemarin dia MVP. Iya. Timnas. Itu luar biasa menurutku. Ya. Dan Hardi saat ini tuh menjadi salah satu pilar atau andalannya timnas. Jadi betul. Timnas. Kayak semacam otomatis terpilih lah, Hardi udah skill, kemampuannya udah di sana gitu. Santun juga nggak kepilih, Boy. Apa itu, Boy? Nggak kepilih first team. Tuh, aku dulu di Kanada, Boy. Boy, gue mau ingetin juga, nggak cuma pemain ya yang dipilih DBL, coach-coachnya juga. Pelatih. Ya, coach. Pelatihnya juga dipilih dari berbagai kota, dari provinsi. Sama di first team ada 2 coach, dibawa ke Surabaya nanti diseleksi lagi. Bakal kepilih 4 coach, 2 coach cewek, 2 coach cowok, gitu ya, Boy ya. Iya, dan beberapa pelatih yang muncul di PON kemarin itu juga salah satu pelatih Sulawesi Utara, Bung Roland atau Bung Ronald ya? Itu Roland kayaknya sih. Roland, beberapa kali gue lihat di DBL Camp, beliau selalu ada datang gitu. Iya. Ya mudah-mudahan apa yang pencapaian beliau di PON kemarin itu adalah salah satunya, mudah-mudahan ada kontribusi dari DBL gitu. Karena di DBL Camp, para pelatih itu juga mendapatkan pendidikan lah, dapat ilmu baru juga, entah itu dari pelatih lokal, senior maupun pelatih dari Australia, mantan pemain nasional di Australia. Gitu. Bahkan sempat beberapa tahun lalu pelatih NBA juga, pelatihnya Milwaukee Bucks pernah latih juga di DBL Camp, seingat gua. Gimana tuh? Ngomong-ngomong kembali lagi ke itu scouting pemain di DBL Camp itu. Ya. Bukan hanya tim pro, Boy, sebenarnya. Ya. Tim-tim universitas juga aku sering mendapati mereka scouting di situ. Iya. Iya, melihat-lihat pemain buat main di Liga Mahasiswa nanti. Iya. Berarti kan nggak susah nyari pemain harusnya ya? Ya harusnya nggak susah. Gue rasa ini menarik nih ya. Gue rasa satu titik si DBL harus mengumumkan ketika mau DBL Camp. DBL Camp tanggal sekian tuh dikirimin tuh ke IBL, ke kampus-kampus, bahkan ke liga luar negeri menurut gue. Karena di situ mereka bisa lihat bisa scouting tadi kata Santun, mana pemain-pemain berbakat yang bisa mereka ambil untuk mereka latih, kembangkan gitu. Gue sih berharap bisa, ini pikiran jauh gue, kayak misalnya tim-tim dari Jepang gitu atau dari mana datang liatin itu gitu. Apalagi di IBL sekarang kan di rookie combine itu ada rookie rekomendasi istilahnya. Rookie rekomendasi. Jadi tim IBL itu 16 tim IBL itu boleh
memasukkan 3 pemain rekomendasi mereka untuk jadi pemain baru di musim berikutnya. 3 loh. 3 Sebelum ya, mereka banyak, nanti ya. draft nanti mereka boleh ngambil 1 atau 2 yang non rekomendasi gitu. Jadi ketika DBL Camp jalan, datang harusnya tuh tim-tim IBL. Disitulah mereka ngambil rebutan gitu, rebutan. Bukan hanya rebutan pemain ketika dia masih sangat muda ya, tapi juga memberi peluang yang lebih besar untuk pemain-pemain ini untuk berkembang gitu. Ada lagi nggak, Tun? Siapa nama-nama yang mungkin terlewat yang boleh deh yang lama-lama? Yang lama-lama Ragil itu. Oh, Respati Ragil Pamungkas. Salah satu shooter terbaik di Indonesia. Ya. Dia jebolan DBL awal-awal itu. Arif ya. Arif Hidayat, juara ABL, juara IBL. Gue inget yang kecoret dan gue inget Vincent. Vincent. Kenapa, Mas? Gue inget yang nggak kepilih dan kita berdua manggil dia. Gue inget banget. Siapa? Yeriko, nangis juga itu. Oh, Yeriko tuh Asela. Iya. Oh, tapi Yeriko kepilih selection ya? Selection ke Australia. Second team ya. Ya. Yeriko tuh kalau nggak salah ingat waktu itu masih di DBL Arena kita. Iya benar nangis dia. Itu lolos 24 dia. Karena dulu Yeriko itu masih salah kaprah, Boy, kalau menurutku. Dengan setinggi itu dia main di 45. Kalau menurutku ya. Masih salah kaprah. Seandainya dia waktu itu dia main di posisi 1-2 sangat oke. Tapi sekarang juga jago banget bawa bolanya, lantun bola, dribblenya bagus banget. Iya, sangat oke. Makanya kan dia harus pindah ke posisi 1-2. Ya. Satu lagi juga Rizal Falconi. Rizal Falconi, terus siapa lagi ya? Rivaldo ya, Rivaldo. Valdo. Dua kali ikut dia. Rivaldo 2 kali. Cuman Kevin Yonas terus. Oh iya betul. 2010. Sayangnya Valdo udah berhenti kemarin, nggak tahu kalau balik lagi, mudah-mudahan balik lagi. Gue pengen ngangkat satu lagi sebelum kita tutup adalah tentang tim Bali, Putri Bali tuh. Oh, bertaburan. Bali tuh alumni DBL bertaburan. Ayo, iya. Alumni DBL Hungkul itu kalau kata orang Bandung. Jadi Bali ini Boy, uniknya salah satu daerah yang sangat rajin menyumbangkan tim DBL All Star. Iya, jago-jago. Bali itu, iya. Dia mulai dulu ada siapa namanya? Siapa yang pemain Aspak? Jasmine. Ayu, siapa, Boy? Henry. Oh, Andri Santosa. Andri. Aspak dulu ya? Iya, Aspak dulu. Andri, terus banyak. Irman sekolahnya di band kalau nggak salah. Irman juara Aspak. Irman main DBL. Hampir main DBL. Yang putri khususnya tuh, yang seperti yang lu bilang tuh. Jisan. Banyak putri. Iya, Jisan. Putri terus itu mulai dari siapa ya? Dari Olive. Benar. Nirmala. Jasmine Ojis. Regita Pramesti. Regita itu dari Bali ya? Apa? Regita dari Bali ya? Regita dari Bali. Tapi di PON dia main 3x3. Bali, 3x3 Bali ya. Terus siapa lagi ya? Ayu Sriart kan DBL? Iya, DBL katanya. Ayu 3x3 DBL. 3x3 Ayu ya. DBL Ayu. Iya. Sip, ada lagi nggak pengen lu tambahin tentang bagaimana kontribusi DBL terhadap perkembangan basket nasional? Paling khusus kan tadi kita tentang PON ya, tapi lebih luas. Gimana? Kalau gue sih ini ya, karena gue sering terjun di DBL Camp ya, ternyata yang lu bilang masalah rookie combine yang pemain binaan, terkadang pemain itu saat SMA aja udah kelas 3 lah misalnya ya. Saya udah ditawarin kampus ini kak, padahal itu belum DBL Camp loh.
mungkin ya beberapa dulu kan masih boleh ya nonton ya, beberapa coach universitas tuh udah menonton pertandingan mereka gitu loh. Jadi mereka tuh sebenarnya boy tanpa kita tahu mereka udah ditawarin itu untuk kuliah di sini ya. Kuliah di sini ya karena apa? Karena dia bermain bagus di DBL gitu loh. Ya. Jadi kalau boleh gue simpulkan, DBL ini adalah salah satu ajang mereka untuk ngebuktiin kalau memang mereka sudah terdeteksi dari sebelumnya ya. Betul. Mereka sudah terdeteksi, ya di DBL dia harus nunjukin gitu bahwa nanti catatan-catatan performa mereka ketika SMA salah satunya yang paling penting adalah di DBL gitu. Karena ditunggu-tunggu kan kata Mas Santun. Oh, tunggu-tunggu pasti. Ya, tunggu-tunggu. Ya. Sampai hari ini masih banyak yang DM aku, Boy. Mas iya, pengen ini kan dibilang, Mas, kan udah di Jakarta ini main. Di tempat kita udah pasti main kan? Tergantung pemerintah, aku nggak tahu ya, aku bilang kalau itu. Mudah-mudahan bisa. Mereka tuh sangat antusias, banyak boy. Kita juga kita perlu ngasih tahu bahwa DBL-nya pun antusias untuk menggelar di semua kota yang sudah seperti tahun-tahun sebelumnya. Antusias. Cuman memang sekarang kendala dari pemerintahnya, bukan kendala sih, kita harus nyari restu dari pemerintah, dukungan dari pemerintah. Pasti ya. Gitu. Sip, gue berharap DBL tahun ini dan seterusnya itu bisa mulai berjalan lagi dengan penonton lagi penuh semaraknya seperti biasa, dan sedikit balik ke PON untuk basket itu in total ada 15 provinsi yang ikut, 15 provinsi, tapi ada satu provinsi yang tidak disumbang pemainnya oleh DBL, yaitu Bangka Belitung. Kenapa? Karena belum ada DBL di sana. Di sana, betul. Mudah-mudahan ke depan lebih banyak lagi daerah-daerah yang belum disamperin sama DBL, disamperin. Ya. Jadi supaya balik lagi partisipasi peluang orang untuk main, anak-anak muda ini untuk main ke DBL lebih banyak. Gitu paling dari gua. Santun ada nggak kata-kata mutiara, Tun? Nggak ada boy. Ya ini aja buat teman-teman yang pengen nonton DBL Honda DBL ini walaupun nggak bisa langsung nonton ke venue, bisa nonton di aplikasi DBL Play atau YouTube DBL Play. Oke, sip. Itu bakal banyak pertandingan. Gua apa Mas pesan-pesan Mas? Pesan-pesan. Soalnya Dimas ini buat teman-teman SMA, Dimas ini salah satu pelatih penyiksa di DBL Camp. Mukanya aja kayak gini pura-pura manis. Tapi kamu sewaktu kamu masuk DBL Camp ke Surabaya, pemusatannya dia salah satu yang menyiksa. Siap-siap aja. Apa Mas? Pesan-pesannya apa ya? Nggak ada lah. Pokoknya maju teruslah DBL Indonesia, bisa datang ke kota-kota yang belum didatangin, contohnya Bangka Belitung tadi ya. Semoga bisa merambah ke semua provinsi lah, amin. Amin. Sip. Itu dari kami Main Basket Podcast. Seperti biasa, langsung lanjutin Mas. Pesan-pesan penutup. Oke. Jangan lupa subscribe Main Basket Podcast yang tayang setiap hari Jumat jam 4 sore. Nyalakan notifikasi biar tahu ada video terbaru dari kita. Like juga video ini dan share juga video ini ke teman-teman kalian. Saya Dimas Muari. Sampai jumpa. Idan. Anton Frederick. Sampai jumpa semuanya.